Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum atas putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menganulir putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Ronald Tanur pun dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Tanur? Iya. Kemana ya? Gregorius Ronald Tanur terpidana kasus penganiayaan hingga mengakibatkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Akhirnya dieksekusi oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ronald ditangkap di rumahnya di perumahan Pakuwon City, Virginia Regency, Blok E3 Surabaya pada Minggu 27 Oktober lalu. Saat dijemput tim Kejaksaan Jawa Timur di lantai 2 kediamannya, Ronald tidak memberikan perlawanan sama sekali. Ronald Tanur kemudian dibawa menuju kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan hanya membawa sebuah tas kain berwarna putih. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan eksekusi Ronald Tanur setelah Mahkamah Agung memberi keterangan bahwa jaksa bisa melaksanakan eksekusi tanpa menunggu keluarnya petikan putusan Mahkamah Agung. Usai mendapatkan petunjuk dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, tim dari Kejati Jatim yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya langsung mengeksekusi Ronald Tanur. Perlawanan tidak ada ya, maksudnya mereka saya pasti kaget, manusiawi lah, dalam hal itu kami pahami, tapi tetap bisa lancar dibawa sampai ke sini. Dan di sini kami akan melaksanakan penahanan di rumah tahanan negara di Mandai. Ada 3 hakim masih ditahan di pengadilan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena kami masih melakukan penyidikan pemeriksaan. Tim penyidik dari Kejaksaan Agung masih memerlukan ketiga hakim tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Jadi lebih efektif ditahan sementara di Kejati sesuai dari Jaksa Agung. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu, Ronald Tanur langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Ada mau disampaikan, Mas? Komentar sedikit, Mas. Mas, soal 5 tahun gimana, Mas? Kurang atau gimana, Mas? Tiba di rutan kelas 1 Surabaya, Ronald Tanur terlebih dahulu harus menjalani serangkaian proses administrasi sebelum menghuni sel masa pengenalan lingkungan atau sel Mapenaling di rutan. Kepala Rutan Kelas 1A Surabaya Tom Elius menegaskan tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada Ronald Tanur. Ronald Tanur kembali menjalani pidananya di Rutan Kelas 1 Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB yang langsung berdasarkan putusan MA nomor 1446 garis miring pidana garis miring 2024 tanggal 22 Oktober 2024. Jadi dianulir. Jadi artinya jelas Ronald Tanur akan menjalani pidana kurungan selama 5 tahun. Yang diperhatikan oleh teman-teman di sini, ini kejadiannya jam 19.30. Kita terima sama kok, dengan perlakuannya sama dengan tahanan atau narapidana yang lain sama kita perlakukan. Nah, ini kenapa rambutnya pun kita cukur karena ini mengikuti program pembinaan dari kami. Dipastikan Ronald Tanur akan menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A Kamar A3 dalam kurun waktu sepekan. Dalam masa pengenalan lingkungan tersebut, Ronald Tanur tidak diperkenankan untuk dijenguk oleh sanak keluarganya. Ronald sendiri tetap akan mendekam di rutan ini hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota dewan tersebut selesai dilakukan. Senin 29 Juli 2024, keluarga almarhumah Dini Sera dengan didampingi kuasa hukumnya mendatangi gedung DPR RI. Kedatangan mereka untuk mengikuti audiensi bersama Komisi 3 DPR.
Audiensi dilakukan usai ramai kontroversi putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur yang juga merupakan anak anggota DPR. Dalam kesempatan tersebut, Dimas Yemahura, kuasa hukum keluarga Dini Sera, menunjukkan kondisi korban usai dilindas ban mobil yang dikendarai Ronald Tanur. Dimas juga menjelaskan secara detail hasil otopsi tim forensik serta penyebab meninggalnya Dini Sera. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni sempat menanyakan mengenai pertimbangan hakim yang menyebut kematian Dini akibat dari mengonsumsi alkohol. Itu di hasil visum itu adakah bahasa bahwa yang bersangkutan meninggal dikarenakan alkohol? Tadi sudah dijelaskan meninggal karena adanya pendarahan hebat majemuk di hati. Iya, I know. Maksudnya gini, hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal itu gara-gara alkohol. Itu yang saya kejar sebenarnya. Dengan tegas, kuasa hukum keluarga Dini Sera menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan forensik penyebab kematian Dini Sera bukan dikarenakan alkohol, melainkan adanya pendarahan hebat di perut, dada, dan hati. Dan itu sudah ditanyakan juga oleh majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik, Bapak. Kebetulan saat itu saya hadir. Jadi pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban. Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada, dan hati. Usai mendengar pemaparan tentang bukti dan hasil visum yang diabaikan hakim, serta kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat sidang vonis Ronald Tanur, Sahroni pun tak bisa menahan emosinya. Sahroni menyebut 3 hakim yang memutus vonis bebas Ronald Tanur sakit dan putusan tersebut menjadi presiden buruk bagi Pengadilan Negeri Surabaya. Orang manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Saya juga punya teman mabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR adik Dini Sera, Alfika Risma, meminta bantuan agar keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Saya mohon kepada Bapak pimpinan dari Komisi 3 untuk membantu terus kasus ini hingga selesai agar keluarga saya mendapatkan keadilan. Dalam kesempatan yang sama, ayah Dini Sera, Ujang Suherman, menyebut vonis bebas yang diberikan Erin Tuah Damanik terhadap Ronald Tanur tak masuk di akal. Karena sebelumnya jaksa penuntut umum menuntutnya hukuman 12 tahun penjara. 12 tahun divonis bebas kan nggak masuk di akal. Bapak sebagai orang tua yang udah kaget, apalagi orang yang pintar-pintar gitu. Ya mudah-mudahan hati nuraninya dibukakan lah pintu. Tak hanya kecewa, kuasa hukum keluarga korban Dini Sera Afrianti juga mengungkap sejumlah kejanggalan di balik vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Menurut Dimas Yemahura Al-Faruq, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya melayangkan sejumlah pertanyaan yang tidak sesuai dengan keahlian saksi ahli forensik. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga mengabaikan
sejumlah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk rekaman CCTV dan hasil visum korban. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga menunda sidang putusan ataupun vonis Gregorius Ronald Tanur selama 2 hari. Sidang seharusnya digelar pada 22 Juli 2024, namun baru digelar pada 24 Juli 2024. Sejumlah fakta menyebutkan Dini tewas karena dianiaya bahkan dilindas mobil oleh Ronald Tanur. Lalu apa alasan hakim memutus bebas Ronald? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi.